Shalom adik-adik. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Pujian hari ini akan dipimpin oleh Kak Andreas dan Kak Marta. yuk adik-adik yuk sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami akan memulai Tuhan ibadah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap hati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Agar Bapa mau duduk dengar-dengaran Bapa dan memuji nama-Mu dengan benar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yuk kita nyanyi. Hari ini kita mau datang sama Tuhan sama-sama. Sama-sama nyembah Tuhan pada pagi hari ini yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita sama-sama katakan yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan dari awal lagi yuk adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama katakan lagi, kita dari awal lagi adik-adik. Dengan sepenuh hati kamu katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Angkat tanganmu di atas. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari adik-adik selalu katakan dengan lembut. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oh, mari adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau sama-sama memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami naikkan Tuhan, pujian kami Tuhan, itu hanya untuk-Mu saja Tuhan yang kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama Kak Marta undang kita semua untuk bangkit berdiri ya. Nah sekarang kita sudah memasuki bulan Desember di minggu yang pertama. Nah di bulan ini kita akan menyambut apa? Sang kelahiran Juru Selamat kita. Sekarang kita mau sama-sama belajar lagu Natal ya. Kita menaik pujian dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, mantra Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yeay. Gimana pujiannya, semangat gak adik-adik hari ini? Nah sekarang sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama yuk kita mau nyanyi sebuah lagu lagi yuk. Sama-sama katakan Yesus ku panggil ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kita katakan sama-sama, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk sekarang adik-adik, kakak mau kita nyanyi satu lagu lagi, kita ulang lagi lagu yang barusan. Tapi kakak minta coba tangannya taruh di dadanya ya. Kita sama-sama dari dalam hati adik-adik masing-masing, kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup adik-adik yuk.
Yuk kita nyanyikan dari awal lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pimpin kami Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Saya minta Kak Marta berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami semua telah sama-sama memuji Tuhan. Waktunya kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami menjadi anak yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik semua. Shalom anak-anak, how are you? Merry Christmas, Merry Christmas. Kita sudah mulai masuk minggu-minggu Natal. Seneng nggak? Oma aja seneng rasanya. Udah kepengen cepet-cepet hari Natal, ya. Anak-anak ingat hari Natal apa artinya? Tuhan Yesus mau lahir di hati kita. Siap. Ya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita. Nah, hari ini kita mau belajar menyambung firman Tuhan minggu-minggu lalu. Kita sudah belajar banyak ya. Kemarin kita tentang harapan. Terus nggak boleh berhenti. Berharap terus. Nah, hari ini juga ya, Tuhan ingin kita mempunyai masa depan yang penuh harapan. Anak-anak lihat ya, anak-anak harus berbahagia menjadi seorang anak yang diberkati ya. Nah, hari ini kita sekarang mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar, kita berdoa dulu. Yuk semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, Engkau pelihara kami Tuhan. Bahkan hampir setahun ini Tuhan, 2020 Tuhan. Tiada henti-hentinya Tuhan. Perlindungan, kasih sayang-Mu, kesehatan buat kami semua sekeluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami sudah mulai memasuki bulan Desember, minggu-minggu Natal Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya Tuhan Yesus bisa lahir dalam hati kami dan menjadi raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, memelihara kami selalu. Dan sekarang kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, urapi Oma Lian dengan urapan yang baru. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat semua anak-anak yang ada dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, anak-anak masih ingat beberapa minggu lalu kita masih sering dengar cerita kemarin yang 2 minggu lalu Kakak Lydia. Terus yang kalau kemarin Kakak Meni kayak ceritanya apa ya? Terus kan Kakak Meni juga ya, itu semua tentang harapan. Karena kalau kita nggak berharap penuh sama Tuhan, mau berharap sama siapa lagi? Nggak ada yang bisa nolong. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak lihat, kita kemarin belajar dari perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu kita lihat langsung berhubungan sama Tuhan langsung, sama Allah langsung. Ya. Jadi segala-galanya udah langsung. Tapi sekarang karena Allah mengasihi kita ya. Kalau dulu salah langsung ya udah gak ada ampun. Kalau sekarang karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan kirim anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yes, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia sebagai Tuhan sebenarnya. Enak di sana sebenarnya, di surga, enak di istana sana. Tapi apa boleh buat karena Bapak suruh harus
jadi manusia. Apa boleh buat? Ikut aja deh, ikut ya. Jadi manusia. Dia ada di dalam kandungan ibu. Siapa? Ibu Maria. Good, good. Bu Maria ya. Di dalam kandungan Ibu Maria ya. Bayi Yesus yang kecil. Mungkin anak-anak kalau ngelihat mama perutnya lagi besar gitu ya. Dedeknya di dalam pasti kadang-kadang kitik-kitik-kitik. Ya, perut mama dikitik-kitik sampai mamanya kegelian. Atau bahkan kalau yang laki-laki kadang-kadang nendang-nendang. Aduh, mama kadang-kadang sampai kesakitan. Ya, ternyata Tuhan Yesus pun ngalami ya jadi bayi di dalam kandungan ya. Mungkin rasanya enak karena di dalam kandungan mama ya kan, di mana-mana dibawa terus ya, diajak terus. Terus bahkan kalau lagi makan es krim, makan apa? Dia dia ikut juga nikmati ya. Jadi ternyata Tuhan Yesus ngalamin seperti bayi-bayi yang lain ya. Nah, di dalam kandungan itu jangan lupa kita baca nih di Matius 1 ayat 18 nih, kita baca. Kelahiran Yesus Kristus ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, di sini diceritakan. Pada waktu itu Ibu Maria ya, ibunya ya, sedang bertunangan dengan Papa Yusuf yang ganteng, sama Papa Yusuf yang ganteng. Lalu Ibu Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ingat, mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Tuhan yang turun ya. Lalu bayi Yesus ditaruh di dalam perut Ibu Maria. Ya, dititipin di sini di perut Ibu Maria ya. Terus akhirnya apa anak-anak lihat di sini? Lalu ketika Yusuf melihat Ibu Maria perutnya endut, dia nggak berani. Gimana ya? Aduh, malu atuh ya. Kan belum menikah gitu. Malu gitu. Udah mau ditinggalin aja deh Ibu Marianya. Tapi waktu itu malaikat datang. Kita lihat di sini di ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud. Wih, keren, Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Langsung ya Papa Yusuf dengar begitu. Oh, ini berarti dari Allah, dari Tuhan ya. Lalu malaikat bilang, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, atau artinya Mesias ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hebat gak tuh ya, Allah spesial ngirimin bayi Yesus karena besok dia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Hebat, dikasih kesempatan, berarti kita dikasih kesempatan bertobat. Kalau yang berdosa bertobat ya melalui Tuhan Yesus ya. Tuh, jadi di sini lagi ia akan melahirkan anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Dan itu sudah difirmankan dari perjanjian lama, udah difirmankan tuh, udah dikabarkan bahwa besok seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Keren gak? Immanuel. Berbahagia yang namanya Immanuel ya. Artinya Allah menyertai kita. Keren banget tadi. Yesus, Mesias, adalah artinya Tuhan sebagai juru selamat kita. Wih, jadi namanya keren ya. Jadi Tuhan udah siapkan rencana ini ya. Lalu akhirnya Tuhan Yesus sudah kasih kabar ya dari melalui malaikat kepada Papa Yusuf. Papa Yusuf langsung cepet-cepet bangun ya. Dia bawa Ibu Maria ya, dan sampai akhirnya dia boleh melahirkan Tuhan Yesus ya. Anak-anak dengar, kalau kadang-kadang ada ya Clay ya. Nah, ini Clay nih. Clay pernah ngalamin ya, karena sering kali kalau Clay habis ulangan ya, Mama suka marah. Clay, ulangan kamu dapat berapa? Bagus gak kalau begini?
belajar banyak, udah usaha, Oma. Tapi dapatnya segini, Oma. Loh, kira-kira mamanya gimana? Mamanya marah pasti. Aduh, Clay. Kenapa kamu nggak belajar? Udah, Mama. Udah belajar. Tapi nggak bisa. Cuma dapat segini. Ya, nah kadang-kadang Clay sedih ya. Aduh, ini udah otaknya udah diputar kemana-mana. Udah belajar, udah semangat. Tapi nilainya cuma segini. Aduh, kesian ya. Ini dia sedih sekali ya. Tapi kalau dia di sekolah minggu suka curhat sama ibu guru sekolah minggunya, sama kakak sekolah minggunya. Iya kak, aku udah belajar banyak kak. Tapi aku nggak bisa, apalagi matematika. Aku nggak bisa kak, IPS. Terus apa lagi tuh fisikanya? Nggak bisa. Ya, nggak apa ya Clay. Yang penting semangat belajar ada kan? Harapannya ada. Yes, kalau masih ada harapan, masih ada semangat belajar, pasti next. Ya, nih teman Oma aja dulu gitu. Udah belajar pinter-pinter, pengen banget sebagusnya. Tapi dapatnya segini terus. Tahu nggak anak-anak? Hari ini Oma denger dia jadi dosen di UI. Keren nggak? Keren. Padahal matematikanya nih begini mulu. Tapi bisa ngajar jadi dosen di UI, Universitas Indonesia yang ngetop. Sampai sekarang lu dia jadi dosen. Keren nggak? Keren. Tuhan punya rencana. Nah kalau Clay nih hobinya dia, pinternya si Clay ini tuh. Dia hobi sekali mewarnai atau menggambar atau membuat prakarya yang indah-indah. Jadi sekali lagi buat mama sama papa, kalau anak-anak dapat nilai jelek, kecuali dia nggak belajar ya. Tapi kalau dia belajar masih tetap dapat 5, jangan dimarahin. Dan anak-anak juga harus berjuang terus. Karena nih si Clay pinter nih kalau bikin begini. Oma aja seneng kalau ngelihat dia ya. Karena dia selalu bawa nih ya. Oma tuh aku bikin ini ya. Keren kan lukisannya kan? Pakai krayon lu ini. Coba ya. Jadi ternyata setiap anak berharga di mata Tuhan. Tuhan gak pernah beda-bedain. Oh ini yang pinter disayang-sayang. No, semua sama. Karena di mata Tuhan tuh berharga. Karena besok yang satu jadi insinyur, yang satu jadi direktur, yang satu jadi suster. Ya, bahkan yang satu mungkin jadi pengusaha. Keren ya. Mungkin juga ada yang buka toko. Wah, kita nggak tahu. Semua Tuhan udah punya rencana. Tuhan punya rancangan untuk anak-anak yang dia ciptakan, yang dititip di perut mama. Jangan lupa ya, dititip di perut mama. Mama terus jagain terus ya sampai lahir dan dibesarkan, disekolahkan. Jadi anak-anak harus semangat. Kalau anak-anak masih nggak bisa juga berdoa, Tuhan, tolong dong Tuhan nih mau ulangan Tuhan. Matematika saya jangan dapat segini terus Tuhan. Naikin Tuhan segini aja dah. Ya, lumayan deh pokoknya ya. Gak apa-apa. Ya, nanti Tuhan langsung klik. Ya, diubah kan nanti nilainya malah jadi plek. Keren nggak? Keren ya. Karena kita punya Tuhan dan dia mau lahir di hati kita dan Roh Kudus yang bantu sekarang ini, Roh Kudus yang berkarya. Keren dah pokoknya anak-anak. Jadi anak-anak jangan lupa, rancangan Tuhan buat kita, anak-anak Tuhan, itu rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi ingat, rancangan yang penuh harapan. Dan tema dari cerita ini adalah anak perjanjian. Ya, termasuk anak-anak ya, anak perjanjian. Karena terus terang aja, kalau seorang anak sudah ada di perut mama, itu Tuhan izinkan. Jadi emang Tuhan udah janji, wah mama punya anak nih nanti besok nih, misalnya seperti Darren, Devin, ya, atau Albert, Heru, Moses. Nah, itu semua punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Karen, Alexa, itu udah punya ininya sendiri-sendiri. Jadi jangan, aku mah gak bisa apa-apa. Jangan, semangat, karena Tuhan beri harapan yang indah. Oke, ya, selamat. Ya, sekali lagi kita udah merayakan Natal, kita akan berbahagia. Ya, nanti kita sama-sama merayakan Natal di tanggal 25 yang akan datang. Wah, siap-siap ya, semuanya seneng-seneng ya. Kita akan berbahagia bersama-sama, menyaksikan bersama-sama memuji nama Tuhan. Wah, kita berbahagia.
Setahun Tuhan pelihara 2020. Jadi Natalan tahun ini berbeda dengan Natalan biasa-biasanya. Tapi kita benar-benar siap. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena dia adalah anak perjanjian yang Tuhan sudah siapkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan jangan lupa, anak-anak juga berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan buat kalian masing-masing. Masa depan yang indah, yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini, kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tahu Tuhan, meskipun kami lahir dimanapun Tuhan, papa mama saya Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan Tuhan punya rencana buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki Tuhan tahun 2021 dengan semangat, harapan yang penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang beracara memberkati kami semua. Berkati papa, mama, kakak, adik, guru-guru kami. Juga Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan. Urapi Tuhan, pakai Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Stephen, Pak Purba Tuhan. Semua Tuhan guru-guru sekolah minggu kami. Urapi dengan urapan baru. Kami siap Tuhan bersama-sama menyambut kedatangan-Mu yang sudah begitu dekat. Siap Tuhan, siap Tuhan. Terima kasih. Berkat, anugerah, kasih sayang Tuhan Yesus melimpah selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai minggu depan. Ya, kita mulai membuat aktivitas edisi Natal ya. Kita mau buat edisi Natal. Tadi kalau kita sudah dengar firman Tuhan, Papa Yusuf itu ternyata masih keturunan Raja Daud loh, ya. Raja Daud. Jadi dia masih ada keturunan raja. Nah, ini kita akan membuat nih. Jangan lupa kita juga sama jadi anak raja. Nah, hebat kan? Yuk kita mau buat ini ya. Kalau yang tadi anak-anak begini gambar, ngelukis, silahkan bisa juga pakai krayon ya, pakai kertas-kertas yang yang kertas gambar atau HWS juga boleh. Nah, sebelum lupa kita mau baca ayat hafalannya ya. Yeremia 29 ayat 11. Oh, ini firman ayatnya panjang juga nih. Ayo yang hafal siapa nih? Silakan ya. Sebab kata Tuhan nih ya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi jangan lupa, Tuhan udah tahu ya rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan buat kita semua nih ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu nih, ingat, rancangan damai sejahtera. Keren kan? Dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi anak-anak ingat, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan gak pernah ngerancang kecelakaan. Ingat ya? Ingat. Terus untuk memberikan kepadamu hari depan yang paling hebat. Hari depan yang penuh harapan. Nah, Yesus love you and Oma juga love you. Nah, ini ayat hafalannya ya. Jangan lupa ini ayat hafalannya. Bagus sekali. Kita pegang ya, karena Tuhan punya rancangan yang indah buat kita semua. Siap ya? Nah, kita mau membuat sekarang seorang raja ya, anak-anak raja nih. Ya, ini kalau yang perempuan rambutnya panjang, yang laki seperti ini. Nah, bisa juga. Oke, ya. Hari ini Oma nggak bikin yang perempuan, tapi bikin yang ini, yang laki-laki, ya. Nah, kita lihat tadi si Clay bikin ini, tuh. Dia ngelukis pakai krayon. Ntar tinggal ditutup, pakai ini tutupan es krim nih. Ya, pakai tutupan es krim ditempel nanti pakai uhu, ya. Jadi deh pajangan buat hiasan Natal. Anak-anak bisa kasih buat Oma, Opa, Opung, Nenai, ya, Popo. Silahkan dikasih, ya, Uti, ya, Eyang. Silahkan dikirimin. I love you, Eyang. I love you, Uti. Ya, silahkan ini ya, bisa ya bikin begini ya, gampang ya. Nah, sekarang yang kita perlu bahannya adalah
Ini untuk wajahnya. Oma udah buat lingkaran ya. Terus ini buat bajunya nih nanti di sini tuh ya. Oke. Terus ini rambutnya nih. Oma udah siapan untuk rambut butut. Nih untuk poninya yang ini. Ini untuk mahkotanya. Ya. Tuh ini rambut belakangnya. Oke. Siap ya, kita gunting dulu, jangan lupa untuk wajahnya. Nih, lingkarannya kita gunting. Gampang kan? Ini edisi Natal banyak sekali loh. Kalau ke anak-anak bisa perhatikan, bikin kado Natal. Iya, buat oma, buat opa, ya, buat pung-pung, popo. Nah, udah kita gunakan spidol. Nih. Oke. Ini bikin matanya. Terus kasih hidungnya. Ya. Lalu mulutnya. Mulutnya bisa pakai kertas warna boleh. Ya, untuk bibirnya ya. Kertas warnanya. Oke. Terus kita lem. Bisa pakai lem biasa atau uhu. Ini dia. Atau mau spidol merah juga boleh ya. Nah, ini pakai lem uhu. Terus kita mau gunting bajunya ya. Karena kita nanti mau supaya bisa dipegang jadi boneka, kita sumpit ya. Pakai sumpit ini. Nah. Ya, kita bikin agak kayak ada renda-rendanya. Nah, ini rambut belakangnya ya. Kita tempel. Ini untuk poninya kita gunting dulu ya. Kita bisa agak sedikit supaya matanya nggak ketutupan. Poninya kita pakai pensil, kita tekuk ya. Supaya matanya biasa kelihatan. Ya, untuk rambutnya ini jangan lupa nih rambut belakangnya ya. Kita kasih lem dulu. Ini kasih depan untuk poninya ya, jangan lupa ini kita kasih lem juga untuk poninya ya. Ya, seperti ini. Oke. Seperti di sini. Sekarang tinggal bajunya ya. Bajunya. Jadilah aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oke? Jadi anak-anak ingat, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang indah, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Oke? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Nah, gimana nih adik-adik nih dengan firman Tuhannya tadi? Pasti seru dan luar biasa kan? Om Aldian tuh emang the best dah pokoknya kalau bisa bawain firman Tuhan. Benar gak Marta? Betul sekali. Oke adik-adik semua, untuk menutup ibadah kita semua mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.